Anda pasti tahu lagu berjudul Perdamaian yang aslinya berirama kasida dibawakan oleh Gigi dalam irama musik cadas dalam album religinya bertajuk Raihlah Kemenangan. Gigi sendiri sempat bingung untuk mencantumkan nama pencipta lagu Perdamaian tersebut karena penciptanya kurang dikenal. Album religi tersebut akhirnya meraup sukses besar, bahkan menghasilkan Platinum Awards. Tak pelak, Gigi jadi merasa Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kice, mantan personil Bunglon sekaligus adik dari Sally Marcelina, jadi tersangka pencurian alat-alat band Bunglon. Gigi akhirnya bertemu dengan pencipta asli lagu Perdamaian. Alexandra Gotardo tak ragu membawa Tio Nugros ke sebuah acara yang mempertunjukkan seksi dancer. Tak hanya lagu-lagunya, penampilan duo Ratu juga semakin centil saja. Mike Idol siap menggelar konser bersama Delon di negeri Sakura, Jepang. Pemirsa, kasus di seputar artis ternyata bukan hanya perceraian saja, tetapi juga kriminal. Belum lama ini Kice, adik Sally Marcelina, ditangkap polisi karena diduga membobol studio milik Ciling, personil grup musik Bunglon. Kice adalah mantan personil Bunglon yang sudah hengkang sejak setahun lalu. Dan apakah perbuatan Kice ini dipicu oleh dendam kepada mantan teman-teman bandnya, ataukah ada motif lainnya? Mari kita saksikan saja liputannya. Ini dia. Studio grup musik Bunglon pada hari lebaran kedua lalu dibobol pencuri. Pencuri kemudian menggondol peralatan yang ada di dalam studio. Seluruh properti yang hilang itu adalah milik pribadi Ciling, salah satu personil Bunglon. Ciling kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mampang pada tanggal 12 November. Berdasarkan olah TKP, polisi kemudian memburu pelakunya. Dan pada tanggal 23 November lalu polisi berhasil menangkap pelakunya. Sungguh di luar dugaan, pelaku pencurian ternyata adalah Christian atau biasa disapa Kice, mantan personil grup musik Bunglon sendiri. Lebih mengejutkan lagi, Kice adalah adik dari Sally Marcelina, pemain film dan sinetron yang namanya sempat menanjak beberapa tahun lalu. Ciling sendiri tak menduga bahwa pelakunya adalah Kice. Ya saya buat laporan gitu. Kita buat laporan, kita taunya belakangan. Pokoknya kita ngejalanin ya gimana sih kalau orang kehilangan mobil atau kehilangan apa pasti lapor polisi kan. Ya gitu. Polisi juga menangkap teman perempuan Kice yang diduga ikut membantu Kice dalam melakukan kejahatan. Kedua tersangka kini mendekam di ruang tahanan Polsek Mampang. Dibantu oleh kawannya, ya seorang wanita. Ya mungkin kawan terdekatnya ya mungkin kalau hubungan terlalu dekat saya katakan pacar, saya belum pernah tahu kalau dia pacaran. Terungkapnya ya setelah kita datangin TKP, kita olah TKP, kita kembangkan gitu kan, kita analisa baru arah pertama, sasaran pertama, oh siapa nih barang ini ada di mana ya. Tentunya dengan cara-cara seperti itulah kita bisa tangkap yang perempuan itu dulu, baru kita kembangkan dulu. Semalam Ciling dan Sally Marcelina mendatangi Polsek Mampang dengan kepentingan yang berbeda. Sally ingin mengajukan kepada Kapolsek Mampang soal penangguhan penahanan buat adiknya. Sementara Ciling ingin melihat perkembangan laporannya. Menurut Sally, perbuatan Kice dilatar belakangi oleh dendam. Bukan oleh Kice sendiri. Saya nggak membenarkan apa yang telah dilakukan adik, atau saya tidak bilang mengiyakan dia apa yang dia bikin karena saya tidak tahu. Tapi penyebabnya sampai dia ditahan adalah faktor dendam dia dengan Ciling. Pertemanan sebenarnya antara dalam satu grup band. Nah, dia memang selalu disudutkan, memang selalu dicari-cari kesalahan gitu. Sehingga akhirnya dia mencetuskan itu sendiri gitu loh. Nggak ada apa-apa sih, saya juga nggak tahu sendiri kenapa motifnya gitu. Nggak tahu. Barang-barang yang dicuri Kice kini disita oleh pihak berwajib, namun sebagian dikembalikan kepada pemiliknya.
Sally Marcelina juga siap mengganti kerugian kepada Chiling. Namun Sally menolak jika perbuatan adiknya dianggap terencana. Sebenarnya bukannya terencana ya, sebenarnya ini dia faktor dendam, dia tiba-tiba aja terpikir, tercetus, dia kesal gitu karena dia baru aja disakitin perasaannya gitu. Anak sakit, sedang kejang, epilepsi, umur 3 bulan loh anaknya. Baik Chiling maupun Sally yang mewakili adiknya sesungguhnya sepakat untuk berdamai. Meski jalan damai terwujud, namun pihak berwajib akan terus memproses Kice karena kasus ini adalah delik murni, bukan delik aduan. Ya namanya juga ya teman lah gitu loh. Maksudnya kan mungkin kalau emang yang pure kriminal sih mungkin bisa saya nggak terima mungkin gitu. Ya pengennya sih damai secara keluarga. Dendam bukan hanya diawali oleh permusuhan, tetapi juga persahabatan. Karena itu pemirsa, waspadalah dalam berteman. Kan keinginannya untuk bisa bertatap muka dengan pencipta lagu tersebut. Dan akhirnya keinginan Gigi tersebut kesampaian. Ini dia liputannya. Anda pasti tahu lagu berjudul Perdamaian yang aslinya berirama kasida dibawakan oleh Gigi dalam irama musik cadas dalam album religinya bertajuk Raihlah Kemenangan. Gigi sendiri sempat bingung untuk mencantumkan nama pencipta lagu Perdamaian tersebut karena penciptanya kurang dikenal. Album religi tersebut akhirnya meraup sukses besar, bahkan menghasilkan Platinum Awards. Tak pelak, Gigi jadi merasa punya hutang kepada pencipta asli lagu Perdamaian tersebut. Keinginan Gigi akhirnya terwujud. Kemarin Gigi berhasil dipertemukan dengan Ahmad Bukhori, pencipta lagu Perdamaian. Sebagai bentuk penghargaan, Gigi menyerahkan Platinum Awards yang diperolehnya kepada Ahmad Bukhori. Dari awal kita rekaman album Rela Kemenangan, selalu nanya penciptanya siapa, dan waktu lagu Perdamaian disebutkan penciptanya beda dengan yang punya hak gitu, karena katanya sudah dijual. Nah, dan ternyata setelah albumnya keluar dan kita tour dengan lagu pertamanya itu, dan ada klipnya lagi kan, jadi kita kepikiran sebetulnya ini yang nyiptain siapa sih sebetulnya gitu aja. Sampai terus kita coba bicara di infotainment untuk pengen ketemu yang nyiptain, akhirnya ketemu. Biasanya seorang pencipta punya ego yang besar, tak suka jika hasil karyanya diutak-atik. Lagu Perdamaian sendiri diaransemen ulang oleh Gigi menjadi ngerok. Apakah Ahmad Bukhori tak mempersoalkannya? Nggak masalah. Kalau kita dakwah di Inggris kan perlu juga dengan lagu-lagu Inggris. Kalau kita dakwah di India perlu lagu-lagu India. Nah, jadi tadinya lagu Qasida kemudian dipindahkan ke aransemen dengan model apa saja nggak masalah. Tidak bisa dibandingkan mana lebih baik. Tapi yang penting adalah kamu mau perdengarkan pada siapa. Kalau kamu perdengarkan orang-orang di pesantren, pakailah lagu Qasida. Tapi kalau kamu ingin menyampaikan misi dakwahmu itu kepada anak-anak pelajar yang suka lagu-lagu barat, bawalah dengan lagu-lagu rock gitu kan. Pak Ahmad Bukhori ini hebat. Dia menciptakan lagu Perdamaian tuh liriknya future banget. Dia sampai kapanpun liriknya lagu ini pasti berlaku gitu, karena memang bahkan kan kayaknya semakin sana dunia semakin banyak perang gitu. Pasti kata damai itu memang dibutuhkan gitu. Jadi hebat. Ahmad Bukhori adalah seorang pencipta lagu-lagu Islami yang berasal dari kota Semarang. Seniman daerah sepertinya dan bahkan kebanyakan seniman lainnya sering kurang menyadari arti pentingnya hak cipta. Apa yang dilakukan Gigi adalah sebuah penghormatan terhadap hak cipta orang lain. Ahmad Bukhori sendiri sudah menjual hak cipta lagu Perdamaian tersebut kepada sebuah perusahaan rekaman. Mudah-mudahan membuka kesadaran para pencipta atau seniman bahwa hak itu penting, hak cipta itu penting. Jadi mungkin di zaman dulu kan kita pun juga ngalamin di album pertama dulu kontrak cuma selembar, ayo aja yang penting bisa beli alat, waktu itu kan gitu. Mungkin banyak kasus-kasus seperti itu dulu, tapi di saat sekarang kan semoga bisa lebih ke depan ya berpikirnya kayak
sejelek apapun atau segimanapun juga kalau udah karya sendiri harus punya hak cipta sendiri gitu. Belakangan ini media sedang menyorot kiprah Gigi dalam musik religi. Lebih-lebih setelah muncul berita kiprah Gigi tersebut menuai kritik dari Rhoma Irama. Kedua belah pihak akhirnya berhasil